Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome back to my channel Miss Bella Story. Kali ini aku mau menceritakan sebuah kisah inspiratif dari Jack Ma. From nothing to be something, from zero to be hero. Sebuah titik balik yang akan membuat orang ini berbeda, yaitu Jack Ma, owner atau chairman dari Alibaba Group. Jadi Jack Ma ini merupakan seorang pebisnis berkebangsaan Tiongkok yang merupakan pendiri sekaligus chairman dari Alibaba Group, yang merupakan perusahaan e-commerce terbesar saat ini di Tiongkok. Jack Ma yang saat itu lahir dengan nama Ma Yun pada tanggal 10 September 1964 di Hangzhou, Tiongkok. Pada tahun 2015, dia masuk dalam daftar orang paling berpengaruh di dunia pada urutan ke-22. Jack Ma terlahir dari keluarga yang biasa saja, bukan dari keluarga orang kaya, bukan dari keluarga pengusaha. Dia terlahir dari keluarga yang biasa saja, di perkampungan yang biasa saja, yang jauh dari modernitas, yang jauh dari segala hal yang berbau dengan kecanggihan dan seterusnya. Tidak seperti itu. Dia terlahir dari keluarga yang biasa, di lingkungan yang biasa pula. Jack Ma kecil atau Ma Yun pada saat dia masih kecil itu terbiasa dengan kehidupan yang perih, dengan berbagai penolakan. Dimulai dari ketika dia masuk ke sekolah dasar, dia mendapatkan berbagai penolakan dari guru, dari teman-temannya, dari lingkungan sekolahnya, karena dia kerap kali mendapatkan nilai yang jelek di bidang matematika. Jadi Ma Yun atau Jack Ma kecil ini tidak begitu berprestasi dalam bidang akademisnya. Ketika dia ingin melanjutkan sekolah pun banyak sekali sekolah-sekolah yang ingin dia ke situ, tapi ternyata sekolah-sekolah itu menolaknya. Nah, kemudian setelah selesai sekolah, nih kan sekolahnya itu pada saat dia masih sekolah dari SD banyak penolakan, sekolah lanjutannya pun dia banyak sekali penolakan, hingga akhirnya pada usia 12 tahun sampai 20 tahun dia memberanikan diri untuk belajar bahasa Inggris ke hotel. Dan dari rumah menuju hotel tempat dia belajar itu, karena kan di situ banyak turis-turis di hotel, banyak orang-orang dari luar negeri datang ke situ, jadi dia belajar bahasa Inggris di sana langsung ke native speakernya. Kemudian dari usia 12 tahun itu dia memulai belajar bahasa Inggris. Dia naik sepeda yang mengayuh sepedanya itu dari rumah sampai ke hotel itu selama 40 menit dengan bercucuran keringat, panas, terik. Nah, pada saat bekerja, pada saat dia mulai remaja, keluar sekolah, lulus sekolah, dia melamar pekerjaan ke beberapa perusahaan. Setidaknya ada 30 perusahaan yang dia lamar untuk menjadi karyawan di sana. Ngelamarnya juga nggak jangan langsung dia pengen jadi manajernya atau orang-orang topnya, enggak, lamar menjadi karyawan biasa. Tapi setiap dia datang ke perusahaan itu, datang ke perusahaan satu, datang ke perusahaan lain, ditolak dan ditolak. Kok bisa sih sampai akhirnya dia menjadi miliarder seperti saat ini? Nah, titik baliknya adalah ketika dia ditolak dari perusahaan, sampai akhirnya dia udah mulai frustasi tuh. Terus sampai akhirnya ada KFC, perusahaan makanan ayam goreng terkenal di Amerika sana, masuklah ke Cina. Dan di sana, di Cina itu dia melamar beserta 23 orang pelamar lainnya, yang berarti 24 pelamar dengan Jack Ma tersebut. Namun dari 24 pelamar termasuk Jack Ma, hanya ada 23 orang yang diterima. Dan satu-satunya orang yang tidak diterima untuk menjadi karyawan di perusahaan KFC itu yaitu Jack Ma. Hancurlah hatinya. Nah, dari situ Jack Ma mulai berpikir, wah, aku nggak diterima nih, ngelamar lagi sana sini tetap aja nggak diterima. Sampai akhirnya dia bosan sendiri untuk melamar ke perusahaan. Karena dia mempunyai basic bahasa Inggris dan memang bahasa Inggrisnya itu fasih, karena sudah belajar dari usia 12 tahun langsung kepada native speakernya,
orang Inggrisnya itu langsung, maka dia mulai memberanikan diri untuk mengajar bahasa Inggris. Nah, semenjak dia sering bergaul dengan turis-turis yang ada di sana, pemikirannya semakin terbuka, pemikirannya semakin global, semakin modern, dan dia merasa kok pemikiran saya itu lebih dari pemikiran orang-orang yang ada di sana. Berbeda sekali dengan pemikiran orang-orang Tiongkok pada saat itu yang berada di sekeliling Jack Ma. Pada tahun 1995 untuk pertama kalinya Jack Ma menggunakan internet di sana, yang pada saat itu di Tiongkok tidak begitu bagus perkembangan internet di sana karena memang orang-orang di sana belum begitu memahami internet. Kemudian kata pertama yang dia cari pada internet itu adalah kata beer dan China. Dan dia merasa terkejut ketika dia melihat kata-kata yang muncul itu tidak seperti yang dia harapkan. Gak ada tuh bahasa Cinanya, menggunakan bahasa lain yang mungkin seperti bahasa Inggris dan bahasa-bahasa internasional lainnya. Dan seketika dan tara dia menemukan satu peluang untuk berbisnisnya. Ketika dia menemukan hal yang mungkin orang lain tidak memikirkannya, ketika dia melihat silaman tersebut menggunakan bahasa lain, maka dia bersama temannya memulai untuk berpikir bagaimana kalau kita membuka laman internet dengan menggunakan bahasa Cina. Jadi menerjemahkan artikel yang awalnya dari bahasa lain ke dalam bahasa Cina, yang dia berpikir akan sangat membantu bagi rekan-rekannya orang-orang Cina, orang-orang Tiongkok, agar lebih memudahkan mereka untuk memahami isi dari artikel yang ada di internet yang mereka butuhkan kelak. Dunianya berubah seketika, hanya dalam beberapa jam saja setelah dia membuat si laman penerjemah bahasa itu ke dalam bahasa Cina atau bahasa Tiongkok. Nah, pada malam itu dia beserta rekannya yang merintis membuat laman itu memiliki banyak sekali surat elektronik atau email yang di situ berisi meminta bantuannya untuk menerjemahkan apa yang mereka butuhkan ke dalam bahasa Tiongkok, ataupun sebaliknya dari bahasa Tiongkok ke bahasa yang lainnya. Dan dari sanalah muncul ketertarikannya, karena dia kan dari si penghasilan lamannya itu sudah mendapatkan penghasilan yang memuaskan dengan pencapaian dia yang sangat menggiurkan dari internet itu. Padahal awalnya dia itu tidak memiliki keterampilan khusus di bidang perkomputeran juga enggak, di bidang internet juga enggak, masih gaptek lah ya, karena memang pada saat itu di Tiongkok tidak begitu memunculkan atau mempelajari dunia per-internetan. Setelah usahanya di bidang itu maju membuahkan hasil, Jack Ma memutar kembali otaknya, karena Jack Ma itu tipe orang yang selalu ingin berpikir, mandi saja dia berpikir, makan juga sambil berpikir, apalagi nih potensi, apalagi kesempatan, apalagi yang bisa didapat, hal-hal apa saja yang bisa menghasilkan uang, yang bisa menggali potensinya dia, segala hal dia dipikirkan. Sampailah suatu saat ketika setelah sekitar 4 tahunan dari mulai mendirikan si perusahaan laman penerjemah itu, Jack Ma mulailah berpikir untuk mendirikan perusahaan lain. Dan bersama temannya, bersama rekan-rekannya, dia mulailah mendirikan Alibaba.com, Alibaba Group itu, yang memang dia sendiri sebagai pencetusnya. Ya, Alibaba itu berkembang, namun berkembangnya baru untuk orang lain. Kenapa sih Alibaba itu bisa menghasilkan cuan yang sangat banyak dan bisa mengantarkan dia menjadi seorang miliarder di bidang yang sebetulnya awalnya tidak dia kuasai? Nah, Alibaba itu bergerak di bidang eksportir. Jadi, dia menghubungkan antara para eksportir Cina dengan pembeli yang dari luar negeri, sehingga uangnya pun bukan yang receh-receh, bukan yang kaleng-kaleng, uangnya itu yang boom gitu, uang gedean, karena dari eksportir Cina ke pembeli yang dari luar negeri, otomatis dalam pembelian dengan jumlah yang besar. Semakin hari itu orang-orang si eksportir yang berada di Alibaba, yang bergabung dengan Alibaba Group itu semakin banyak. Nah, semakinlah menguntungkan bagi para eksportir itu, sehingga menghasilkan keuntungan bagi para eksportir itu dengan sangat besar. Makanya makin banyaklah si para eksportirnya. Hanya saja keuntungan tersebut
tidak Jack Ma rasakan pada saat itu. Belum Jack Ma rasakan. Baru mendapatkan keuntungannya bagi para pengguna Alibaba Group itu, tapi belum memberikan keuntungan bagi Jack Ma. Apakah itu membuatnya putus asa dan menutup? Enak aja nih orang-orang para eksportir dapat keuntungan, kok aku enggak kayak gitu. Karena Jack Ma pada dasarnya bukan orang yang hanya memikirkan uang, tapi dia juga tuh prinsip dalam hidupnya adalah berguna bagi sesama, berguna bagi orang lain. Dan ketika dia sudah bisa bermanfaat bagi orang lain, pada suatu hari dia datanglah ke sebuah restoran. Dia makan di situ, di tempat makan lah ya. Nah, pada saat dia akan membayar bill dari makanannya itu gitu, pas dia lihat, ternyata kata si pelayannya, "Excuse me sir, your bill is paid from by someone." Hah? Masa sih? Pas dilihat, ternyata iya, si billnya itu sudah dibayarkan oleh seseorang yang meninggalkan sepucuk surat cinta untuk Jack Ma, yang di dalamnya berisikan, "Halo Mr. Ma, saya adalah pengguna dari Alibaba Group itu, yang saya sudah menghasilkan banyak uang, saya sudah mendapatkan keuntungan dari penggunaan Alibaba Group ini. Tapi saya tahu keuntungan serupa belum Anda dapatkan." Jadi itu adalah sebagai bentuk ucapan terima kasih si pengguna Alibaba Group itu yang tidak mau disebutkan namanya untuk Jack Ma. Jack Ma hanya senyum aja, aduh gini dong. Tapi nah itu adalah keuntungan atau kepuasan tersendiri dari Jack Ma selain uang yang dia dapatkan. Itu membuat Jack Ma terus termotivasi dirinya agar bisa terus meningkatkan, membangun, dan memperbesar lagi si Alibaba Group itu. One day, ketika dia berada di Amerika Serikat, nah, Ma ini menemukan banyak sekali mobil-mobil mewah yang berlalu lalang. Dia ngeliat orang-orang tuh pakai mobil, wah kayaknya enak banget ya, tinggal duduk manis, mobilnya ber-AC, mobilnya mewah juga, keren banget. Gedung-gedung di sana tuh pada mewah. Nah, dari situ muncullah semangat juang dia, muncullah harapan baru dia. Orang lain bisa, aku pun harus bisa. Dengan tekad yang begitu menggebu-gebu dalam diri Jack Ma karena melihat mobil-mobil mewah itu, gedung-gedung yang mewah, jadi dia pun ingin merubah kehidupannya agar bisa lebih nyaman gitu. Akhirnya dia tanpa menyerah terus mengembangkan bersama rekan-rekannya, giat bekerja. Akhirnya sekarang saat ini kita lihat perusahaan Alibaba Group ini merupakan salah satu perusahaan e-commerce terbesar di dunia yang membuat Jack Ma menjadi miliarder dan merupakan salah satu orang yang paling berpengaruh di dunia ini. Dari kisah Jack Ma ini bisa kita ambil kesimpulannya bahwa usaha tidak akan mengkhianati hasil. Ketika kita berusaha dengan sungguh-sungguh, yakinlah kelak usaha kita itu, sebesar apa usaha kita, maka sebesar itu pula hasilnya. Terbiasalah dengan penolakan, karena dengan penolakan kita akan semakin kuat. Seperti Jack Ma, dari 24 orang yang melamar ke KFC saat itu, hanya 23 orang yang diterima. Dan hanya satu, dirinya aja, gak ada temennya, hanya dia doang yang ditolak. Tapi jika orang-orang yang lemah secara mental, ketika hanya dia aja, gengsi dong, dan akhirnya dia akan terpuruk. Tapi Jack Ma menjadikan itu sebagai pemicu dia untuk terus berkarya dan mencari peluang lain, sehingga hasilnya dia menjadi sesukses sekarang ini. Saya Miss Bella, salam sukses.